Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Hai pemirsa, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat. Rindu rasanya saya berjumpa dengan Anda kembali pemirsa. Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, untuk Anda pemirsa setia Go Healthy, tentu Anda sudah tahu bahwa kami ini setiap harinya, setiap episodenya selalu menghadirkan narasumber yang baru dan berbeda-beda, ya, di mana mereka ini berbagi pengalaman dan juga solusinya setelah menyaksikan acara Go Healthy. Seperti yang dialami oleh narasumber kami kali ini, namanya adalah Pak Sadrah. Ya, Pak Sadrah ini tinggalnya di Riau, jadi beliau terhubung bersama kami melalui aplikasi Zoom. Beliau ini punya masalah ya dengan hipertensi dan ini menyisakan pengalaman pahit. Kedua orang tuanya meninggal gara-gara komplikasi akibat hipertensi. Pak Sadrah juga punya hipertensi, ditambah beliau juga punya kolesterol tinggi. Akibatnya, karena punya dua kondisi tadi, Pak Sadrah mengalami seperti jantungnya, mudah berdebar dengan cepat, ada nyeri di dada juga. Tapi tentunya beliau tidak tinggal diam, ada upaya yang dilakukannya. Kita akan belajar dari beliau. Selamat bergabung bersama kami. Pak Sadrah, apa kabar? Puji Tuhan, sehat. Dan juga ada Mas Boy Abidin, apa kabar Mas Boy? Baik, alhamdulillah Kang Ronald. Sehat dong. Sehat. Sehat. Selalu. Ada sahabat saya juga yang cantik. Mbak Preti, apa kabar? Baik. Baik. Halo Pak Sadrah, halo pemirsa di rumah, sehat selalu ya. Oke, Pak Sadrah, sejak kapan Bapak tahu kalau Bapak punya hipertensi? Dan setinggi apa, Pak? Waktu saya merasakan gejala-gejala di tengkuk berat, itu sekitar 4 tahun yang lalu. Jadi setelah itu saya berinisiatif, saya pergi ke puskesmas, lalu saya tensi, kemudian saya cek kolesterol, kemudian gula juga. Ternyata memang tinggi sekali, sehingga saya khawatir nih, karena mengingat kedua orang tua saya juga riwayat penyakit hipertensi, ya saya semakin khawatir gitu akan kesehatan saya. Saya selalu berupaya untuk mengurangi kebiasaan-kebiasaan buruk saya waktu itu. Oke, Pak Sadrah, kalau boleh saya tahu, dulu orang tua meninggal gara-gara komplikasi hipertensinya apa, Pak? 12 tahun yang lalu ayah saya itu meninggal karena hipertensi. Jadi tensinya itu kerap tinggi. Ya. Kemudian juga paru-parunya bermasalah karena memang perokok berat ya, beliau tuh perokok berat. Jadi wajar saja kalau paru-parunya ini sudah memang rusak sebagian besarnya gitu. Oke, kalau ayah hipertensinya berkomplikasi menjadi di paru-paru. Kalau ibu? Mulai dari 8 tahun yang lalu memang sudah sering mengeluh tentang gejala-gejala darah tingginya. Memang sudah dianjurkan oleh dokter pada saat itu memang harus terus mengkonsumsi yang namanya obat. Memang ibu saya ini rutin untuk mengkonsumsi penurun darah tinggi kira-kira gitu. Pak Sadrah, ketika Bapak lagi tinggi-tingginya, tekanan darah pernah mencapai 230, yang terasa apa sih, Pak? Yang saya rasakan adalah pusing, kemudian tengkuk saya tuh berat, kemudian sesak di dada, sesak untuk bernapas, kemudian linglung begitu. Setelah itu saya dilarikan ke puskesmas pada saat itu. Oke. Dan di situ saya ketahui bahwa tensi saya itu sudah mencapai 230. Mbak Preti, coba diingatkan lagi nih pemirsa, yang normal, yang sehat, yang baik itu berapa tekanan darah tuh? Jadi tekanan darah yang normal itu ada di angka 120/80. Seseorang dikatakan mengalami hipertensi bila tekanan darah atasnya mencapai atau lebih dari 140 dan atau tekanan darah yang bawah mencapai atau lebih dari 90. Dan ini tidak terpaut usia. Nah, kalau misalnya kayak Pak Sadrah nih, sampai 230. Wah, hati-hati. Tinggi banget itu berarti ya? Bener, itu tinggi banget. Itu 2 masuknya- kali lipat dari tekanan darah normal. Iya, nah Ya itu masuk ke Tuhan. dalam hipertensi kegawat daruratan yang Aduh. sangat rentan menyebabkan komplikasi ya Mas Boy ya. Betul sekali. Jadi kalau kita bicara nih pemirsa, nih tekanan darah tinggi ini, anggap ini kita tuh dihantam terus-menerus dengan tekanan yang sangat tinggi. Jadi kebayang pembuluh darah kita, organ-organ kita ini dihantam dengan tekanan
tekanan yang di atas normal. Iya. Ya, jadi kalau di iya. atas normal itu tentunya beberapa saat dia masih bisa mengkompensasi, artinya masih bisa bertahan. Iya. Tapi sampai Kalau kapan dia terus-terusan bertahan? sih jebol Iya, juga gitu ya Terus-menerus istilahnya kan ya. jebol juga. Jadi hati-hati komplikasinya, misalnya pembuluh darah di otak ini akan terus dihantam. Akan terjadi kerusakan pada pembuluh darah di otaknya, Aduh. endotelnya rusak, kemudian bisa terjadi adanya pecah pembuluh darah. Stroke dong ya? Stroke ya. Kemudian bisa juga ada kalau misalnya dihantam endotelnya kemudian terjadi penumpukan, apalagi dengan Pak Sadra dengan Ada kolesterol yang kolesterol. tinggi. Terjadilah penumpukan Iya, kolesterol iya, tersebut, iya. terjadi penyempitan, kemudian terjadi penyumbatan. Ini juga akan terjadi kerusakan pada otak. Kemudian tadi Pak Sadra ada masalah dengan paru-parunya. Ya, ibunya Ibunya, ya. ada masalah dengan paru-parunya. Nah, di situ juga akan ada kerusakan pembuluh darah di paru-paru karena jantung dan paru itu kan berdekatan ya. Jadi tekanan darah yang tidak normal atau di atas normal ini akan juga berpengaruh pada paru-paru. Kemudian bisa juga ya jantung yang pastinya. Ya. Ya, itu akan juga bermasalah di jantung ya, bisa jadi gangguan irama jantung, gangguan pada otot jantungnya, kemudian juga pada pembuluh darah jantungnya. Betul. Ya, jadi serangan jantung. Kemudian Ke ginjal di juga bisa kan betul hipertensi sekali, itu Kang ya. Ronald. Ya, jadi itu juga dihantam terus-menerus dengan tekanan, dan ini tadi Pak Sadra sudah 4 tahun nih dia tahu dengan tensi. Jadi hati-hati, komplikasi ini memang tiap orang ya pemirsa. Pak saya tensinya tinggi tapi saya sehat-sehat aja. Aman-aman aja, nggak merasa Aman-aman aja. apa-apa. Rasanya biasa-biasa aja ya. Hati-hati. Jadi mengingat komplikasi yang begitu banyak, masih relevan Ya, kalau hipertensi disebut the silent killer? setuju. Betul, setuju. Masih ya? Setuju. Nggak kerasa tiba-tiba komplikasi, jangan sampai Anda Karena terlambat. banyak ya. sekali ya pemirsa ya yang mengalami hipertensi, kalau misalnya tensinya naiknya perlahan, mereka ada adaptasi. Adaptasi tubuhnya. Iya, jadi tubuhnya nggak ngerasain apa-apa, Betul. tiba-tiba dapat komplikasinya, Iya. pecah langsung pembuluh darah otaknya, atau tiba-tiba kena serangan jantung. Nah itu. Oke, jadi yang paling penting adalah cegah sebelum terlambat. Tapi Pak Sadra ini tahu bahwa resikonya tinggi, orang tuanya juga punya masalah kesehatan gara-gara hipertensi, beliau tidak tinggal diam. Beliau sekarang sudah terkendali tekanan darahnya karena sudah menggunakan teknologi laser. Betul ya Pak Sadra ya? Betul sekali, Kang Ronald. Setelah menggunakan teknologi laser, manfaatnya apa Pak? Apa yang Bapak rasakan? Luar biasa yang saya rasakan. Jadi seperti jawaban keluhan-keluhan saya selama ini, seperti dada nyeri, kemudian jantung saya sering berdebar-debar gitu kan. Kemudian tidak mudah masuk angin. Jadi sekarang saya lebih bugar, tidur saya nyenyak. Kemudian juga saya lebih berenergi gitu kan. Semakin produktif lah saya rasakan sekarang. Keluhan-keluhannya kok bisa hilang Mbak Preti? Apa yang dilakukan sama teknologi laser nih? Jadi teknologi laser ini berfungsi untuk mengoptimalkan kembali fungsi tubuh kita. Ya. Meningkatkan energi dengan cara memanfaatkan gula darah dan lemak darah. Sehingga gula darah dan lemak darah bisa lebih terkendali. Ya. Dan bisa bermanfaat juga nih terhadap pembuluh darah ya Mas Boy Ya, ya? betul sekali. Jadi pembuluh darah ini kan memang yang utama ya, terutama kalau untuk penyakit-penyakit kardiovaskuler ya, jantung dan kardiovaskuler ini pembuluh darah ini harus dijaga betul. Artinya kualitasnya, kemudian dan juga kualitas darahnya itu sendiri harus dijaga. Nah, ini upaya menjaga ini banyak upaya yang kita bisa lakukan. Ya, pertama memang menerapkan pola hidup sehat. Kemudian tadi karena silent killer harus lakukan cek tensi nih secara berkala. Kita harus tahu. Kemudian juga mengikuti saran dokter dan kemudian dibantu dengan teknologi laser. Ya. Ya, teknologi laser ini harapannya kita bisa membuat tadi kualitas darah dan darahnya tetap terjaga. Ya, jangan sampai ini terjadi masalah hipertensi dan kemudian terjadi masalah komplikasi. Itu yang kita takutkan. Oke, Pak Mirsa, saya akan bacakan lagi apa perubahan yang sudah dirasakan oleh Pak Sadra setelah menggunakan teknologi laser. Tekanan darahnya terkendali, keluhan sakit kepalanya sudah berkurang, artinya bisa semakin produktif bekerja di kebun ya. Keluhan nyeri dada juga sudah membaik dan badan menjadi lebih bugar, lebih produktif. Masih banyak manfaat untuk kesehatan setelah menggunakan teknologi laser dan juga kita akan masih belajar apa bahaya hipertensi dan apa solusi dari Go Healthy untuk Anda yang punya atau ingin mencegah hipertensi ya. Tetaplah bersama kami di sini di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat masih belajar dari kisahnya Pak Sadra. Ya, beliau berada di Riau, seorang pengusaha perkebunan. Buat Anda yang baru bergabung, saya akan bacakan lagi riwayat kesehatan dari beliau. Jadi hipertensi pernah mencapai angka paling tinggi, 230, hati-hati ini sudah 2 kali lipat. Ya, dari tekanan darah yang normal yang 120/80, hati-hati pemirsa ya. Sering sakit kepala, nyeri dada dan juga badan sering terasa pegal-pegal, intinya adalah badan tidak pernah merasa fit.
Tapi beliau tidak tinggal diam, beliau menggunakan teknologi laser sehingga sekarang tekanan darahnya sudah terkendali, keluhan sakit kepala sudah berkurang, nyeri dada juga sudah membaik ya, sudah berkurang sekali dan badan lebih bugar, lebih produktif. Hebat Pak Sadra. Mohon maaf nih Pak Sadra, kolesterolnya aman nggak? Dulu ya, dulu coba. Kalau kolesterol saya dulu itu Kang Ronald 280-an itu. Jadi sehingga mengakibatkan pegel-pegel. Kolesterolnya tinggi juga. Mohon maaf nih, saya curiga satu lagi. Diabetes, gulanya tinggi nggak? Pada waktu itu pemeriksaan cek gulanya sekitar 210. Tinggi juga. Semuanya di atas 200. Hati-hati pemirsa, hati-hati. Tapi itu kan dulu. Iya, Setelah menggunakan teknologi laser tadi sudah terbukti. Tekanan darahnya sudah turun. Nah, kolesterol dan gulanya setelah menggunakan teknologi laser ada perubahan nggak? Tentu sudah normal sekarang Kang, sudah normal. Sudah membaik. normal ya? Sudah aman terkendali ya? Aman terkendali. Yes. Hipertensi saja ini bisa menyebabkan banyak komplikasi. Betul. Ditambah dengan kolesterol, tambah dengan diabetes. Ini triple combo yang bisa mengakibatkan komplikasi kemana-mana. Dari ujung kaki sampai ujung kepala. Bukan begitu Mbak Preti? Iya, Banyak betul yang sadar sekali. nih orang tuh nih. Aduh, Iya, sayang karena kan sekali. begini ya. Kita kalau berbicara hipertensi saja itu bisa menyebabkan pengentalan darah dan pembuluh darah yang kaku. Tambah lagi nih, ada kolesterol, Nah. ada gula darah. Lengkap Coba ya, kita kasih analogi begini. Ada 2 gelas air, yang satu dikasih 1 sendok gula, yang satu dikasih 5 sendok gula, tambahin lagi minyak. Pasti kentelan mana? Kental yang itu dong, Nah, banyak gula dan minyaknya. Itu yang terjadi pada darah kita, ya Mas Boy. Ya, betul sekali. Dan ini bisa dibantu dengan menerapkan pola hidup sehat ditambah dengan teknologi laser. Nah, darah yang kental yang mengandung kolesterol yang tinggi, mengandung kadar gula yang tinggi, ini akan menjadi aliran darahnya menjadi lambat. Ya. Nah, dengan teknologi laser ini lambat dan juga akan risiko untuk terjadinya penggumpalan di sana. Nah, dibantu dengan teknologi laser, maka dia akan mencegah terjadinya penggumpalan lebih lanjut. Iya. Yang disebut dengan mencegah terjadinya agregasi trombosit. Kemudian juga meningkatkan fibrinolisis ya. Jadi yang kental-kental tadi akan dibuat lebih encer lagi sehingga aliran darahnya akan lebih lancar. Iya. Ya, ini akan berkaitan juga dengan kualitas daripada pembuluh darahnya. Ya, jadi kalau darahnya sudah encer atau sudah normal lagi, tapi pembuluh darahnya masih kaku, masih sempit, nah ini juga tekanan darahnya masih belum bisa terkendali dengan baik. Maka dibantu dengan teknologi laser, dia akan meningkatkan, mengoptimalkan kadar nitrik oxide. Zat yang membuat pembuluh darah kita menjadi lebih elastis, menjadi lebih lentur, dan menjadi lebih lebar. Sehingga tadi darah yang sudah normal lagi tadi dengan adanya anti agregasi trombosit dan fibrinolisis, ditambah dengan pembuluh darah yang menjadi lebih elastis, sehingga aliran darah lebih lancar, kemudian tekanan darahnya pun juga akan menjadi terkendali. Jadi ini teknologi laser bisa membantu untuk meningkatkan kualitas darah dan kualitas pembuluh darah. Dan tentunya juga ini harus ditambahkan juga dengan energi ya, pabrik energinya harus lebih banyak lagi ya Mbak Preti ya. Iya, betul. Ketika kita berbicara masalah diabetes dan kolesterol, jadi si teknologi laser ini bisa mengoptimalkan kembali fungsi dapur energi kita. Jadi begini, seluruh tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki, kita punya dapur energi. Yaitu si mitokondria, ada di setiap sel di dalam tubuh kita. Ya. Fungsinya ngapain? Fungsinya sebagai dapur. Kalau kita berbicara masalah dapur, berarti ada hasil masakan dan ada bahan Ada masakannya. bahannya ya. Hasil masakannya itu adalah energi. Bahan bakunya itu adalah gula darah dan lemak darah atau si kolesterol. Jadi teknologi laser ini meningkatkan dan mengaktifkan kembali dapur energi kita. Sehingga energi yang dihasilkan bisa lebih banyak. Bahan bakunya lebih banyak lagi yang terpakai. Akhirnya gula darah dan lemak darah itu bisa terkendali. Tentunya harus kita barengi juga nih dengan menerapkan pola hidup sehat. Tapi kalau misalnya kita lihat Pak Sadra, kita bisa melihat sekarang segar, Ya. sehat. Ini kata keluarga atau kata rekan-rekan melihat perubahan Pak Sadra, ada nggak nih mereka komentar? Pertama tentu istri saya yang menilai saya. Bapak sekarang udah lebih gesit ya, udah lebih Lebih gesit. Kalau dari rekan kerja ada komentar nggak? memberikan komentar yang sama sih. Jadi makanya saya yakin bahwa memang ada perbaikan. Sekarang saya jauh lebih baik sekarang. Oke, good. Pola hidup sehat mutlak harus kita lakukan. Jika ada obat dari dokter, ikuti. Dan gunakan teknologi laser untuk melengkapi usaha kita. Apakah masih ada upaya lainnya nih untuk menjaga kesehatan kita lebih oke lagi? Ada dong. Ada? Ada. Kalau misalkan kita tahu nih ya, seiring dengan meningkatnya usia, kualitas darah dan pembuluh darah itu kan pasti akan mengalami penurunan kualitas. Nah,
volume otot juga demikian. Dan ketika kita berbicara masalah otot, ini fungsinya tidak hanya memberikan bentuk yang indah saja. Ada banyak fungsi yang lain. Ya, setuju. Salah satunya menopang beban tubuh kita ketika kita ingin berjalan, bergerak, beraktivitas. Dan salah satu fungsi penting lainnya adalah otot berfungsi untuk membakar gula darah dan lemak darah. Kita semakin tua, volume otot kita menurun, maka pembakaran gula darah dan lemak darah juga menurun. Akhirnya apa yang terjadi? Gula darah, lemak darah akhirnya bisa naik. Nah, akhirnya iya, kualitas darahnya menjadi betul. buruk. Semakin banyak penyakitnya. Makanya kita penting banget nih buat jaga volume otot. Ada satu teknologi yang bisa membuat otot kita ini tetap terjaga baik ya, dioptimalkan dengan teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Nah, yang serunya adalah ada kolaborasi, ada sinergi antara teknologi laser dan teknologi NMES, baik untuk kesehatan kita. Bagaimana cara mendapatkannya? Mas Panji akan menjelaskan untuk Anda. Mas Panji, silakan. Pemirsa, kita harus waspada terhadap diabetes, hipertensi, serta kolesterol yang tinggi. Karena jika diabaikan, bisa menyebabkan berbagai komplikasi yang membahayakan. Mari kita manfaatkan sinergi teknologi laser dan juga teknologi NMES. Karena jika kita manfaatkan secara rutin, teknologi laser dapat membantu mengurangi gula, tekanan darah, serta kolesterol yang tinggi, dan juga bisa membantu mengurangi resiko komplikasi. Dan supaya Anda bisa merasakan manfaat dari sinergi teknologi laser dan juga teknologi NMES, Anda bisa memanfaatkan Aku Laser Ultimate, keluarga terbaru dari Dokter Laser. Alat kesehatan yang menghadirkan 10 titik mata laser berwarna merah dan 4 light therapy berwarna biru dan juga kuning yang kemudian disinergikan dengan teknologi NMES. Penggunaannya juga mudah, cukup digunakan pada garis pergelangan tangan kiri dan Anda bisa menggunakannya 2 kali dalam 1 hari, pagi dan juga malam hari yang bermanfaat untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Sedangkan untuk teknologi NMES bisa digunakan pada area otot yang membutuhkan. Hubungi kami supaya Anda bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Bagaimana caranya Aku Laser Ultimate bisa membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat masih belajar dari kisah kesehatannya Pak Sadra. Ya, beliau ini adalah seorang pengusaha perkebunan, dulu pernah punya masalah dengan hipertensi, sampai tertinggi 230 dan tidak hanya itu. Ternyata kolesterolnya juga tinggi, diabetesnya juga tinggi. Aduh, 3 ini berbahaya sekali. Jadi yang dirasakan oleh beliau adalah sering sakit kepala, ya nyeri dada dan badan pegal-pegal. Tapi sekarang sudah tidak terasa lagi setelah merubah gaya hidupnya menjadi pola hidup sehat setiap hari. Lanjutkan terus, Pak. Beliau juga rutin menggunakan teknologi laser, ya. Jadi sekarang tekanan darah juga termasuk kolesterol dan diabetesnya sudah terkendali. Artinya apa? Resiko terkena komplikasi pun bisa ditekan, ya. Keluhan sakit kepala sudah berkurang, nyeri dadanya pun juga sudah berkurang dan badan sekarang menjadi lebih bugar. Lanjutkan terus, semangat terus Pak Sadra supaya Bapak bisa menginspirasi sahabat, keluarga. Kalau Bapak ini bisa menjadi sehat, yang lain juga pasti bisa. Nah, di rumah yang pakai siapa lagi selain Bapak? Istri saya, Kang Ronald. Ada Pakai keluhan juga. apa istrinya? Tadinya keluhannya ada nyeri di dada, kemudian punggungnya juga pegel-pegel gitu kan. Jadi setelah menggunakan secara bergantian, sekarang udah jarang sekali istri gitu? saya mengeluh gitu kan, tentang nyeri di dadanya itu. Oke. Mas Boy, artinya memang teknologi laser ini sangat membantu ya untuk menjaga kesehatan darah dan pembuluh darah ya? Ya, jadi kalau kita bicara mengenai teknologi laser, di bidang medis ini banyak sekali dimanfaatkan. Iya. Ya, dan ini sudah cukup lama, kemudian banyak sekali ahli yang meneliti, banyak sekali yang melaporkan bagaimana dampak dari teknologi laser terhadap kesehatan kita. Jadi kalau teknologi laser itu masuk dalam low level light therapy. Ya, jadi ini suatu terapi dengan menggunakan sinar. Nah, sinarnya itu ada 3 ya. Jadi ada yang kita sebut dengan sinar merah, kemudian ada blue light dan juga ada yellow light ya. Jadi yang warna merah tadi ini berfungsi untuk memperbaiki kualitas darah kita. Kemudian yang blue light ini memperbaiki kualitas pembuluh darah kita. Kemudian yang warna yellow light ya, yellow light itu untuk happy light. Jadi untuk merelaksasi ya. Jadi untuk kita tidurnya lebih nyaman, lebih nyenyak. Serangkaian dari sinar merah, blue light dan yellow light ini disinergikan ya tentunya dengan menerapkan pola hidup sehat supaya tadi kualitas darah kita, pembuluh darah kita tetap baik. Dan tentunya ini juga harus dibantu juga dengan
kualitas otot kita ya, Mbak Preti ya. Iya betul, kalau kita berbicara masalah otot, salah satu cara menjaganya adalah ya kita tetap harus aktif. Kenapa? Ketika kita aktif, kita melakukan pergerakan, itu otot kita akan berkontraksi terus-menerus sehingga volumenya bisa terjaga. Nah, kita tingkatin lagi nih dengan menggunakan teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Cara kerjanya memberikan stimulus atau sinyal elektrik terhadap saraf dan otot sehingga aktif kembali, ada pergerakan, karena ada pergerakan akhirnya penguatannya lebih dikuatkan kembali dan juga volumenya terjaga. Manfaatnya, volume otot yang terjaga itu bisa membantu mengendalikan kadar gula darah dan lemak darah. Karena pembakaran gula darah dan lemak darah itu lebih dari 80% dilakukan oleh otot kita. Apa yang terjadi? Gula darah terkendali, lemak darah terkendali. Resiko penyakit jantung dan pembuluh darah juga bisa lebih terkendali. Nah, selain itu, tadi yang sudah saya singgung, otot yang sudah aktif kembali ini juga baik untuk para penderita stroke. Ayo, jangan patah semangat. Aktifkan kembali otot-ototnya agar kelemahan dan kelumpuhan yang terjadi itu bisa lebih terbantu. Sinyal elektrik yang diberikan pada otot-otot itu bisa merangsang kembali kerja ototnya sehingga memberikan dua manfaat. Pertama, kita mau mencegah terjadinya penyusutan yang sering terjadi para penderita stroke. Dan yang kedua, otot yang sudah aktif kembali dia bisa memberikan sinyal ke otak bahwa oh ini loh otot yang dulunya sudah melemah kini sudah aktif kembali. Sehingga pemulihannya bisa terbantu. Dan nggak cuma buat para penderita stroke nih, baik digunakan untuk semua orang. Tentu saja juga harus disinergiskan dengan teknologi laser. Ya laser merah, blue light, dan yellow light. Dengan teknologi NMES itu bisa meningkatkan kebugaran dan kesehatan kita. Kualitas darahnya terjaga, pembuluh darah terjaga, otot juga terjaga, kesehatan bisa meningkat. Oke. Nah pemirsa, selain Pak Sadrah dan juga sang istri yang sudah merasakan manfaat dari teknologi laser, ada juga kisah dari masyarakat lainnya. India. Tangan saya sering merasa kebas, kesemutan, badan begel-begel, sama tekanan darah agak tinggi, dan susah tidur. Alhamdulillah, kebas dan kesemutan tangan saya berkurang. Buat semuanya, kalau kita bisa memperbaiki hidup kita sekarang, buat apa menunggu hari esok? Pak Sadrah, sekarang sudah jauh lebih sehat setelah menggunakan teknologi laser. Harapannya apa nih Pak? Harapannya lebih banyak lagi orang merasakan manfaat dari teknologi ini, apalagi yang saya rasakan seperti dulu sangat menyiksa ya. Jadi sebaiknya mereka juga mengenal teknologi ini karena sangat bermanfaat. Saya sendiri merasakan manfaatnya luar biasa, sangat membantu sekali untuk kesehatan kita. Oh, terima kasih Pak Sadrah. Terima kasih Pak Sadrah yang telah berbagi kisah kesehatannya. Sehat selalu buat Bapak. Semoga panen rayanya nih ya, kebunnya melimpah ruah. Kan sudah hebat sekarang, sudah sehat ya. Amin ya. Mas Boy terima kasih. Sama-sama. Mbak Preti juga terima kasih. Sama-sama. Ya. Nah pemirsa, mungkin Anda bertanya-tanya, dulu satu teknologi laser saya belum coba lah. Sekarang ada satu teknologi lagi nih, teknologi NMES. Sehebat apa sinerginya untuk kesehatan kita? Wah, Anda harus simak penjelasan dari Mas Panji berikut ini, termasuk bagaimana cara untuk mendapatkannya. Pemirsa, mari kita memanfaatkan alat kesehatan yang mensinergikan teknologi laser dan juga teknologi NMES. Karena teknologi laser bermanfaat untuk membantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah, sedangkan teknologi NMES dapat membantu memberikan sinyal elektrik kepada sistem syaraf dan juga sistem otot kita guna mencegah penyusutan otot. Dan Anda bisa menggunakannya bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga jika Anda menggunakan Aku Laser Ultimate, keluarga terbaru dari Dr. Laser. Alat kesehatan yang sudah terdaftar dan memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah. Dan kami tidak berhenti, kami terus berinovasi menghadirkan teknologi. Kini kami dengan bangga persembahkan kepada Anda Aku Laser Ultimate yang menggunakan 10 titik mata laser berwarna merah dan 4 light terapi berwarna biru dan juga kuning serta disinergikan dengan teknologi NMES yang dapat membantu melengkapi upaya sehat Anda dan juga keluarga. Pastikan ketika Anda memilih Aku Laser Ultimate berasal dari Gogomall supaya Anda mendapatkan garansi resmi untuk suku cadang, layanan purna jual yang lebih terjamin, dan tim dokter yang siap membantu Anda. Sekarang adalah waktunya bagi Anda untuk mengambil keputusan hidup lebih sehat. Hubungi nomor telepon yang tertera dan langsung saja chat kami supaya Anda bisa mendapatkan manfaat terbaik dari Aku Laser Ultimate.